Bismillahirrahmanirrahim. Baik, marilah kita mulai pelajaran kita dengan mempelajari dasar-dasar tentang kata. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa itu adalah kumpulan-kumpulan dari kalimat-kalimat ya. Kumpulan dari kalimat-kalimat baik itu terucapkan ataupun tertuliskan. Kemudian kalimat adalah kumpulan dari kata-kata, ya kan? Kata-kata dikumpulkan menjadi kalimat seperti kata contoh ini, perbandingan dengan kata dalam bahasa Indonesia adalah kumpulan dari kata-kata yang membentuk satu kalimat. Kemudian kata itu sendiri adalah kumpulan dari huruf-huruf yang dirangkai seperti ini. Nah, huruf-huruf yang kita gunakan nanti adalah huruf Arab atau huruf hijaiyah. Di dalam bahasa Arab, jenis kata itu cukup simpel dibandingkan jumlah jenis kata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengetahui demikian banyak jenis kata, misalnya kata benda, buku, baju, rumah, penggaris, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian kata ganti, seperti dia, ia, mereka. Kemudian kata keterangan, kata kerja, kata sambung, kata depan, dan sebagainya. Tetapi di dalam bahasa Arab, kita hanya mengenal 3 kata, yaitu kata benda, lebih tepatnya nanti ini spesifiknya adalah semua kata selain 2 jenis kata di bawah ini, yang kemudian fi'il, kata kerja, dan partikel harf. Jadi dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 jenis kata, yaitu ism, fi'il, dan harf. Sehingga bahasa Arab ini harusnya lebih simpel dan lebih mudah untuk kita pelajari. Kata kerja misalnya sama seperti kata kerja di dalam bahasa Indonesia, makan, tidur. Tetapi di dalam kata kerja dalam bahasa Arab adalah terikat dengan waktu. Apapun yang dikerjakan di masa lalu ataupun di masa sekarang atau masa depan akan sedang terjadi atau di masa lalu. Itu yang disebut dengan tenses ya, kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris cukup kompleks itu. Ada perfect, kemudian ada past, simple past, continuous past, seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak, mungkin lebih simpel daripada bahasa Inggris. Kemudian ada partikel, imbuhan. Imbuhan itu seperti misalnya contohnya be, hala, fi, dan lain-lain nanti akan kita pelajari. Kemudian yang bukan merupakan partikel atau bukan merupakan kata kerja, maka dia adalah ism, yang umumnya kata benda, tetapi tidak hanya kata benda nanti ya, kita tepatnya adalah ism gitu aja. Oke, kita menginjak ke huruf-huruf Arab. Huruf Arab terdiri dari 29 huruf. Nah, seperti kita lihat, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya sampai hamzah. Dan ada huruf alif yang berfungsi untuk memperpanjang konsonan. Misalnya, ta dengan alif disambung menjadi kitabun. Kemudian, sebagai penyangga atau kursi dari huruf hamzah. Penyangga dari huruf hamzah. Sebetulnya, alif ini bukan termasuk konsonan, tetapi untuk memperpanjang. Tetapi supaya dia bisa menjadi konsonan, maka ditambahkan hamzah. Nanti akan kita pelajari contoh-contohnya. Tentunya sebelum kita mempelajari bahasa Arab, kita harus bisa terlebih dahulu membaca di dalam huruf hijaiyah atau membaca tulisan Arab. Kita lanjutkan ke bagian kata benda spesifik dan non-spesifik. Nah, ini kita membahas tentang sedikit perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya.
ini ada sesuatu yang berbeda dengan bahasa kita, yaitu penggunaan indefinite dan definite. Maksudnya adalah seperti contoh di dalam bahasa Inggris disebut sebagai indefinite, itu contohnya sebuah buku misalnya, atau dalam bahasa Inggris dituliskan di depannya ada huruf e atau n. Misalnya sebuah buku, maka ditulis a book, ya kan? Sebuah kursi, a chair, ya. Jadi yang dimaksud dengan indefinite ini adalah benda-benda yang tidak spesifik disebutkan di kalimat sebelumnya. Misalnya, terdapat sebuah buku di atas kursi, ya kan? Kita tidak membicarakan buku ini, buku yang spesifik yang mana, pokoknya ada buku aja. Kemudian ada definite, atau dalam bahasa Arabnya adalah ma'rifat. Ini ada nakiroh, ini ma'rifah, yaitu ditandai dengan huruf al atau alif lam. Contohnya al-kitabu, al-kursiyu. Kalau di sini nggak ada al ya, hanya kitabun, kursiyun. Jadi ini menandakan bahwa dia nakiro atau ma'rifah. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, definite itu digunakannya kata the atau the sebelum benda. Misalnya the book, the chair. Fungsi the di sini apa? Yaitu menjelaskan bahwa yang kita sebut di sini, buku ini adalah buku spesifik atau buku tertentu, ya, buku yang telah kita bicarakan sebelumnya. Misalnya kita ada kalimat the book is good misalnya. Artinya kita membicarakan buku ini adalah buku spesifik, buku tertentu yang sudah kita tahu buku itu apa, atau buku siapa, atau buku yang mana. Maka dia the book is good. Berbeda dengan kata a book. Misalnya there is a book on the table. Ada sebuah buku. Nah, kita kan nggak tahu buku ini buku yang mana. Pokoknya ada sebuah buku aja. On the table. Nah, the-nya di table. Di kursi itu, atau di kursi yang sudah kita ketahui kursinya. Ya. Jadi itu adalah bedanya the dengan e atau n. Nah, kalau dalam bahasa Arab, itulah perbedaannya antara al dengan tanpa al. Misalnya ada kata al-qalamu. Yang satunya hanya qalamun. Nah, perbedaannya sama seperti dalam bahasa Inggris. Yang ini ada the, yang ini tidak ada. Jadi, yang ini adalah merujuk ke pulpen yang kita tahu itu pulpen yang mana. Tapi kalau ini hanya merujuk ke satu pena yang tidak spesifik pena yang mana. Mungkin lebih mudahnya nanti akan kita pelajari di penggunaan kalimatnya, insya Allah akan lebih mudah. Baik, sekarang kita lanjutkan ke tentang bunyi akhiran dan harokat. Uniknya di dalam bahasa Arab, misalnya kita menulis, ya, misalnya kaf ta ba.
Ini bisa berbunyi bermacam-macam. Bisa kutiba, ya, misalnya tanpa alif, misalnya bisa kataba, katabu, katabun, kitabun. Bisa berbunyi seperti itu, tapi ini semua akan tergantung kepada harokat atau tanda baca yang diberikan. Kalau misalnya kita kasih ini jadi kitabun, ya. Nah, di dalam bahasa Arab ada 3 vokal, yaitu A, I, dan U. Kalau A ditandai dengan fathah, I dengan kasroh, dan U dengan dhammah. Ya. Tentunya kita sudah belajar di waktu kecil, mungkin belajar Iqra, ya, membaca tulisan Arab. A, B, tu, dan sebagainya. Dan ada juga huruf mati. Misalnya wa dengan lam dimatikan menjadi wal. Seperti itu. Huruf mati dengan sukun. Kemudian ada huruf yang dipanjangkan seperti ini. Kitabun dipanjangkan dengan alif kalau dia fathah, kalau A. Ya. Kalau I dipanjangkan dengan ya. Misalnya di, kemudian kalau doma atau U dipanjangkan dengan huruf waw. Du, da, di, du, begitu. Jadi ada A, I, U vokalnya. Kemudian ada huruf mati, yaitu dengan sukun. Kemudian ada perpanjangan vokal dengan ditambahkannya alif, ya, dan waw. Saya rasa ini sudah kita pelajari di bagaimana cara membaca tulisan Arab, ya. Oke. Kalau kita ingat tadi ada 3 jenis kata, yaitu ism, fi'il, dan harf. Di dalam ism, fungsi dari vokal A, I, U itu ada beberapa, ya. Ada 3 ini seperti di bawah ini. Jadi A, I, U di dalam bahasa Arab itu punya fungsi atau punya makna atau arti atau tujuan. Jadi tidak asal saja dituliskan atau digunakan, tetapi ada fungsinya. Misalnya dhammah. Contohnya di sini al-kitabu, kitabun, Muhammadun akan berbeda dengan al-kitaba, Muhammadan, berbeda. Jadi A, I, U itu mempunyai tujuan. Nah, di dalam bahasa Arab kita namakan kalau dhamma itu U itu sebagai marfu, kalau fathah adalah mansub, kalau kasroh adalah majrur. Jadi sedangkan fungsinya kalau dia dhamma atau diakhiri dengan U itu berfungsi sebagai subjek, sebagai pelaku. Kemudian kalau dia fathah, dia menjadi objek atau penderita. Nanti kita akan kasih contohnya. Dan kalau dia kasroh, dia itu adalah sebagai pemilik suatu benda atau keterangan setelah penghubung, setelah harf, ya. Coba kita lihat contohnya di sini. Nah, ini kita lihat di sini ada kalimat pertama yang paling atas. Nasara Hamidun Zaidan. Ini ada 2 orang ini. Ya, satu adalah Hamid, yang satu adalah Zaid. Hamid dia menggunakan U atau Hamidun. Sedangkan Zaid dia menggunakan A atau an. Jadi fungsi U dan A di sini ada tujuannya. Artinya bahwa Hamid dia adalah marfu namanya, ya, marfu.
dan dia berfungsi sebagai subjek atau pelaku. Sedangkan Zaidan, dia adalah bersifat mansub menggunakan fathah, ya, yang dia ini adalah sebagai objek. Dan ini kata kerja nausoro yang artinya menolong. Ya. Menolong Hamid Zaid. Jadi siapa yang menolong? Yang menolong adalah si Hamid. Sedangkan Zaid adalah orang yang ditolong. Jadi artinya Hamid menolong Zaid. Oke, mudah bukan? Jadi U atau marfu itu sebagai subjek atau pelaku. Kalau A itu adalah sebagai objek atau penderita. Nah, oke. Di contoh yang kedua kita lihat. Nasara Zaidan Hamidun. Apakah artinya akan berubah? Tidak. Menolong Zaid Hamid. Tetapi siapa yang menolong? Yang menolong tetap Hamid. Hamidun. Karena ada marfu atau U. Zaid A. Zaidan. Jadi tetap di sini konteksnya atau artinya bahwa Hamid menolong Zaid. Nah, sekarang kalau kita balik lagi diubah urutannya maksud saya, Hamidun nasara Zaidan. Artinya tetap Hamid menolong Zaid. Ya. Hamid menolong Zaid. Jadi di dalam bahasa Arab itu cukup cantik ya. Diputer-puter urutannya dia artinya tetap sama. Berbeda kalau kita misalnya saya membeli buku, gitu kan? Coba bukunya kita taruh di depan, maka buku membeli saya artinya akan berubah dan makin tidak masuk akal. Jadi dalam bahasa Indonesia harus urut subjek, predikat, objek. Begitu juga dalam bahasa Inggris. She helps May, misalnya May ini nama orang. Jadi dia membantu May. Tapi kalau May helps, bukan she tapi her, ini akan berbeda. Nah ini di dalam bahasa Inggris juga demikian. Jadi tidak bisa urutannya harus tepat gitu ya. Nah ini dalam bahasa Arab. Jadi A, I, U mempunyai fungsi. Oke, baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai kalimat. Yang sebelumnya kita bahas mengenai kata. Kalimat adalah kumpulan dari kata-kata. Di dalam bahasa Arab terdapat dua jenis kalimat, yaitu kalimat nominal atau disebut sebagai jumlah ismiyah dan kalimat verbal atau jumlah fi'liyah. Ciri-cirinya adalah kalimat yang diawali dengan kata benda atau ism. Kemudian dia memiliki subjek atau disebut sebagai mubtada dan predikat atau khobar. Jadi kalimat ini sudah lengkap, ada subjek, ada predikat. Kemudian subjek selalu nominatif atau marfu. Kita ingat di pembahasan sebelumnya, marfu adalah ditandai dengan huruf vokal U. Dan predikat selalu nominatif juga, yang merupakan marfu, ditandai dengan huruf vokal U, harokatnya U, atau dhammah. Kemudian subjek kebanyakan definite. Kebanyakan dan hampir semua adalah definite. Artinya dia ma'rifah atau spesifik ya. Kemudian predikatnya kebanyakan indefinite atau nakiroh. Nanti akan kita lihat di contoh sehingga memudahkan kita untuk mengenali ciri-ciri dari kalimat nominal tersebut. Ini adalah contoh dari kalimat-kalimat nominal. Mari kita lihat. Al-kitabu
jadidun. Kemudian al-qalamu maksurun dan hadza baitun. Al-kitabu ini adalah artinya buku ya. Al-kitabu dia ini adalah mubtada atau subjek. Kemudian dia adalah marfu ditandai dengan doma ya, karena dia subjek. Kemudian dia sifatnya adalah ma'rifah atau spesifik. Contohnya ma'rifah, kita tahu bahwa ma'rifah ditandai dengan kata al atau huruf alif dan lam. Jadi al-kitabu adalah kalimat atau kata, maksud saya kata spesifik, kitab, buku, dan dia adalah marfu, dan ini adalah mubtada, artinya subjek. Kemudian predikatnya adalah jadidun, baru. Arti kata jadidun adalah baru, dan dia adalah berfungsi sebagai khobar atau predikat. Dan dia bersifat marfu karena menggunakan dan dia nakiroh, artinya dia indefinite karena tidak ada al di sini. Yang ada adalah tanwin jadidun. Oke, jelas sekali ya. Nah, di sini artinya adalah buku itu baru, ya kan? Ini sebuah kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin memudahkannya adalah persamaannya dengan bahasa Inggris. The book is new. Jadi kalimat dia sudah menjadi kalimat lengkap. Ada subjek, ada predikat. Bukan satu kata tetapi satu kalimat, ya. Nanti kita contohkan bagaimana bedanya dengan dia sebagai satu kalimat atau satu kata. Oke, kita lanjutkan. Al-qalamu. Di sini ada al, alif lam. Yang ini merupakan ma'rifat. Dia adalah marfu karena ya. Marfu. Dan ini adalah mubtada atau subjek. Dan maksurun adalah predikat. Ciri-ciri dari predikatnya atau khobar adalah dia marfu karena ada doma, kemudian dia nakiroh, tidak ada alif lam, bukan al-maksuru, tetapi maksurun. Bolpen itu rusak. Artinya bolpennya itu spesifik, bolpen tersebut rusak. Kita membicarakan tentang benda yang spesifik atau yang sudah diketahui. Jadi, pena itu atau pena tersebut atau pena itu rusak. Kalau dalam bahasa Inggris dituliskan sebagai the pen is broken misalnya. Ya. Oke. Contoh yang terakhir di sini ada hadza. Hadza itu kata tunjuk, nanti akan kita pelajari hadza. Kata tunjuk ini adalah kata tunjuk dekat. Benda ini gitu. Ini adalah baitun. Baitun itu rumah. Hadza baitun. Hadza sebagai mubtada, baitun sebagai khabar. Predikat. Ini adalah kata tunjuk atau mewakili mubtada, ini adalah khabar. Hadza meskipun tidak ada tetapi dia bersifat marfu. Semua kata tunjuk ini adalah bersifat marfu. Kemudian dia baitun marfu karena ada atau Tidak bisa kita hadza baitin, hadza baiti, tidak bisa. Harus menggunakan Nah, kalau kita lihat bedanya, kalau al, setiap benda yang diawali dengan al harus diakhiri dengan tidak boleh dengan tanwin.
Tetapi kalau hanya satu benda yang tidak spesifik diakhiri dengan tanwin. Misalnya pena. Kalau tulisannya begini saja, pena, atau a pen dalam bahasa Inggrisnya, a pen, sebuah bolpen, ballpoint, maka dia tertulis qalamun. Tetapi kalau dia spesifik, pena tersebut atau the pen harus ada al dan diakhiri dengan doma saja. Al-qalamu. Nanti kita akan juga bahas mengenai ini. Oke, jelas ya? Jadi kalimat nominal itu adalah kalimat yang diawali dengan ism. Ya. Al-kitabu jadidun. Lalu bagaimana jika sifatnya berubah? Contohnya, ini adalah ma'rifah. Ada al, di sini tidak ada. Jadi ini ma'rifah dan ini nakiroh. Mubtada ma'rifah, khobarnya nakiroh. Seandainya kita mengubah dua-duanya misalnya nakiroh, contohnya kitabun jadidun. Apa yang terjadi? Apakah tetap sebagai kalimat nominal? Tidak, karena kitabun jadidun untuk mempermudah, kalau di dalam bahasa Inggris artinya adalah a new book atau sebuah buku baru. Sebuah buku baru ini kan bukan kalimat, tetapi ini satu kata, yaitu satu kata buku baru, begitu saja. Ya. Jadi kitabun jadidun bukan kalimat lagi, tetapi hanya satu kata saja. Nah, bagaimana jika kedua-duanya ini adalah ma'rifah, ini juga kita buat ma'rifah. Ya, misalnya seperti ini. Al-kitabu al-jadidu. Ya. Al-kitabul jadidu. Ya, ini bacanya langsung kita sebagaimana kaidah tajwid. Al-kitabul jadidu, apakah ini artinya sebuah buku baru sebagai kalimat? Bukan. Ini akan menjadi satu kata. Kenapa? Karena artinya adalah the new, maaf tulisannya kurang rapi, the new book. Ya kan? The new book, atau dalam bahasa Indonesianya ya buku baru. Artinya ini adalah satu kata, buku baru. Jadi kalau dua-duanya ma'rifah, maka dia bukan menjadi kalimat lagi, tetapi menjadi hanya satu kata. Oke, jelas ya? Kalau sama-sama ma'rifah, antara mubtada dan khobar, atau sama-sama nakirah dan ma'rifah, dua-duanya sama, intinya dia tidak akan lagi menjadi kalimat, tetapi menjadi satu kata. Oke. Mungkin cukup jelas ya. Satu contoh lagi, misalnya kolamu di bawah itu. Kolamun maksur. Ini juga satu kata, bukan satu kalimat. Pulpen rusak, artinya gitu. Pena rusak, begitu saja. Begitu juga kalau al-qalamu al-maksur. Ya, ini sama. Al-qalamul maksuru ini adalah
The broken pen atau pena rusak. Jadi satu kata saja. Oke, cukup jelas ya. Kita akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.